Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Fadilah dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, kelas reguler B dengan NPM 1916041006. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yaitu tentang tantangan reformasi birokrasi publik di Indonesia. Tantangan reformasi birokrasi publik di Indonesia sendiri terjadi oleh banyaknya faktor. Namun di sini dalam mempresentasikan, saya akan membahas bentuk dari tantangan reformasi birokrasi publik di Indonesia itu sendiri. Karena bentuk tantangan reformasi birokrasi publik di Indonesia sendiri terdapat dua bentuk yang berbeda. Banyaknya masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi publik di Indonesia akibat banyaknya tantangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi publik tersebut. Tantangan-tantangan dalam reformasi birokrasi publik di Indonesia dapat meliputi: yang pertama, menurut Hendy Tio tahun 1988 dalam halamannya 40 mengatakan bahwa tantangan reformasi birokrasi publik di Indonesia yaitu pembenahan birokrasi di mana objeknya yang terlalu luas, sehingga menimbulkan berbagai ketidakjelasan terhadap tujuan dari reformasi birokrasi publik di Indonesia tersebut. Contohnya, seperti siapa yang paling diuntungkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi publik tersebut. Apakah yang diuntungkan ialah pemerintah, atau elit politik, atau aparat pelaksana, atau bahkan masyarakat yang akan mendapatkan keuntungan dalam melakukan reformasi birokrasi publik tersebut. Tanpa adanya reformasi birokrasi publik, perubahan yang akan dilakukan tidak akan mencapai hasil yang optimal, dikarenakan aparat birokrasi tersebutlah yang akan menentukan implementasinya di lapangan. Tantangan yang kedua yaitu tantangan yang berasal dari luar atau eksternal. Salah satu bentuknya yaitu dalam hal merasionalkan pegawai negeri sipil atau PNS yang selalu saja terhambat oleh banyaknya pengangguran terdidik di Indonesia. Dengan adanya jumlah PNS yang sedikit, maka pendapatan para pegawai akan meningkat sehingga berpengaruh terhadap pengembangan orientasi kerja yang sulit untuk dicapai. Tantangan yang ketiga, di mana menurut Hendy Tio tahun 1988 halaman 42 mengatakan bahwa tantangan reformasi birokrasi publik di Indonesia salah satunya yaitu sifat birokrasi yang terlalu elitis. Hal tersebut dapat dilihat dari fungsi dari birokrasi tersebut, yaitu sebagai mesin penggerak dan pelaksana dari mesin pemerintahan tersebut belum sepenuhnya terlepas dari kontrol politik yang ada. Sifat-sifat elitis yang ada pada sebuah birokrasi juga ditunjukkan melalui kecenderungan reformasi birokrasi tersebut sebagai sebuah koneksi yang disengaja oleh politisi tersebut. Sehingga karena birokrasi tersebut digerakkan oleh kaum elit, akan menyebabkan kecenderungan faktor dari reformasi birokrasi tersebut diarahkan pada birokrasi tingkat atas atau tingkat atas dan tingkat menengah, dan mengabaikan birokrasi yang berada di tingkat bawah atau bisa dikatakan birokrasi tingkat jalanan. Tantangan yang keempat dalam reformasi birokrasi publik di Indonesia yang selanjutnya ialah berkaitan dengan waktu untuk dapat mengubah perilaku para pejabat birokrasi. Karena pada dasarnya elemen yang paling utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi publik ialah perubahan perilaku para pejabat birokratnya yang dapat mendukung semua program reformasi birokrasi publik yang telah dibuat.
untuk dapat mengubah perilaku pejabat birokrat diperlukan waktu yang sangat panjang, karena perilaku pejabat birokrat tersebut salah satu faktor terbentuknya ialah budaya yang sudah ada sebelumnya. Di Indonesia sendiri, sebagian besar pejabat birokrat lebih mementingkan kepentingannya sendiri, mencari keuntungannya untuk diri sendiri, mempertahankan status quo, dan para pejabat birokrat enggan terhadap perubahan yang ada di birokrasi. Tantangan yang kelima dalam reformasi birokrasi publik di Indonesia ialah terjadinya hambatan yang berasal dari politik terhadap pembenahan birokrasi publik, di mana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan politik dan kepentingan administrator. Perbedaan dari tujuan antara pemimpin politik dan pemimpin administrasi ini seringkali memunculkan konflik dalam melaksanakan program reformasi birokrasi publik yang telah disusun sebelumnya. Benturan kepentingan politik dan kepentingan administrasi ini misalnya yaitu muncul dalam proses rekrutmen pegawai, promosi, serta seleksi pelatihan bagi para pegawai. Tantangan yang keenam atau tantangan yang terakhir dalam reformasi birokrasi publik di Indonesia ialah persaingan para elit politik dalam memperebutkan kekuasaan, pengaruh, status, serta sumber daya yang juga menjadi salah satu tantangan dalam mereformasi birokrasi publik di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini, perlu adanya dukungan elit politik yang diwujudkan dalam bentuk konkret dengan meminimalkan pengaruh dari berbagai kegiatan politik praktis dan merusak sistem terhadap kekuatan politik praktis birokrasi publik di Indonesia. Bentuk kedua tantangan reformasi birokrasi publik ialah tantangan reformasi birokrasi berbasis e-procurement di Indonesia, di mana salah satu bentuk reformasi birokrasi adalah e-government yang bertujuan untuk mendukung reformasi birokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaan e-government sendiri, terdapat sebuah program yaitu penggunaan sebuah aplikasi yaitu e-procurement. Dalam menjalankan program tersebut berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi publik di Indonesia. Namun, walaupun telah dilaksanakan program tersebut, reformasi birokrasi publik di Indonesia masih menghadapi tantangan saat pelaksanaannya. Tantangan tersebut meliputi tantangan yang pertama ialah low literacy percentage. Tantangan ini cenderung memberikan toleransi yang tinggi terhadap lack of accountability, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau KKN. KKN pada birokrasi publik masih sangat marak terjadi yang mewarnai berbagai fenomena yang terjadi. Sehingga low literacy percentage merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi publik berbasis e-procurement di Indonesia. Tantangan yang kedua yaitu poor standard of living, merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi publik di Indonesia. Tantangan yang dihadapi yaitu rendahnya gaji para pejabat birokrasi publik. Akibat dari rendahnya gaji para aparat birokrat tersebut menyebabkan pejabat birokrat tersebut mencari penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarganya. Menurut mereka, hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar di mana ketika para pejabat birokrat mengorbankan pelayanan kepada masyarakatnya dan
akuntabilitas penyedia barang pabrik. Sehingga yang ada di dalam pikiran pejabat birokrat ialah untuk mencari penghasilan lebih yang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi hal yang utama, namun malah menjadi sesuatu yang dikesampingkan. Tantangan yang ketiga yaitu general decline in the moral values, di mana sikap hidup yang terlalu materialistis dan konsumerisme mendorong terjadinya lack of accountability atau KKA. Hal tersebut yang menyebabkan banyaknya para pejabat birokrat untuk mencari penghasilan lebih dengan cara yang tidak wajar, bahkan seringkali merugikan pihak-pihak lainnya. Tantangan yang keempat ialah a policy of live and let live. Dengan terjadinya secara terus-menerus penurunan moral para pejabat birokrat, maka pejabat tersebut semakin mudah melakukan pelanggaran. Akibatnya akan menyebabkan hak-hak publik yang terabaikan yang seharusnya dapat mengetahui kebijakan pemerintah serta implementasi procurement. Tantangan yang kelima ialah cultural factors. Berkembangnya budaya pada sebuah birokrasi publik di mana para pejabat birokrat lebih mendahulukan kepentingan pribadinya. Hal tersebut merupakan sebuah tindakan yang sama sekali tidak mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi publik di Indonesia. Tantangan yang keenam ialah government monopoly. Sumber daya yang ada pada sebuah birokrasi publik tersentralisasi di tangan pemerintah dan setiap keputusan publik yang diambil berdasarkan pemerintahan tersebut. Hal tersebut menyebabkan menumpuknya tanggung jawab sehingga sulit untuk mengelolanya, memantau, dan mengevaluasinya. Birokrasi yang berbelit juga menyebabkan sulitnya mengimplementasikan e-procurement. Hal tersebut menjadikan salah satu tantangan dalam mereformasikan birokrasi publik di Indonesia. Tantangan yang ketujuh yaitu deficiencies in the accounting system. Buruknya sistem akuntabilitas merupakan salah satu faktor penyebab tidak dapat diperolehnya informasi yang handal dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam penerapan e-procurement secara penuh. Kelemahan ini meliputi sistem informasi yang memadai dan tidak dapat dihandalkan, sistem internal control dan internal check yang tidak memadai, manajemen yang tidak profesional dan tidak kompeten. Dengan adanya permasalahan tersebut, menjadikan salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam mereformasikan birokrasi publik di Indonesia. Tantangan yang kedelapan yaitu lack of will in the enforcing accountability. Hal ini merupakan hasil langsung dari sikap pasif para pegawai birokrat yang acuh terhadap kepentingan e-procurement. Hal ini juga disebabkan oleh live and let live policy, di mana para pejabat yang seharusnya melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan juga telah banyak menumpuk kesalahan-kesalahan besar yang menyebabkan e-procurement tidak terlaksanakan dengan maksimal. Tantangan yang kesembilan ialah bureaucratic secrecy. Pemerintah yang melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap media massa, ekonomi, dan pemberitaan akan menjadikan suasana unaccountable pada penyelenggaraan pemerintah karena tidak ada yang diberikan keleluasaan untuk melakukan tindakan kolektif atas praktek penyelenggaraan pemerintah. Tentu saja,
Hal tersebut merupakan sebuah tantangan yang dihadapi dalam melakukan reformasi birokrasi publik di Indonesia. Tantangan yang ke-10 ialah konflik in the perspective and institutional linkage. Dengan terlalu tingginya birokrasi, secrecy di sektor publik akan mengakibatkan sulitnya melakukan review terhadap program e-procurement dan sulit juga menentukan siapa sebenarnya yang diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan informasi mengenai apa yang ditargetkan dan bagaimana realisasinya. Biasanya tidak tersedia sehingga sulit untuk mengetahui capaian kinerjanya suatu instansi pemerintah. Tantangan yang ke-11 ialah quality of officers. Kualitas pejabat atau petugas birokrasi mencakup dua permasalahan dalam reformasi birokrasi publik. Pertama, dengan besarnya jumlah kapital yang terjadi untuk membiayai semua program pemerintah yang ada, maka dibutuhkan juga jumlah pegawai pemerintah yang cukup banyak. Namun, sayangnya, kualitas mereka relatif masih rendah, sehingga dengan kualitas yang rendah tersebut telah menyebabkan masalah serius terutama pemborosan inefisiensi dan tidak berjalannya program e-procurement. Masalah yang kedua ialah material yang tersedia kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para birokrat sebagai akibat kurang tersedianya fasilitas diklat dan peningkatan profesionalisme terhadap pelatihan program e-procurement. Tantangan yang ke-12 yaitu technological obsolescence and inadequate surveillance system, atau tidak tersedianya teknologi yang dapat mendukung kelancaran kerja merupakan faktor penghambat yang cukup serius bagi terselenggaranya e-procurement. Hal tersebut menjadikan sebuah tantangan dalam mereformasi birokrasi publik di Indonesia. Tantangan yang ke-13 atau tantangan yang terakhir ialah colonial heritage. Suatu negara yang pernah dijajah selama minimal 60 tahun sangat sulit untuk melakukan perubahan praktek pemerintahan atau birokrasi yang autokratik. Sebagaimana yang telah dipraktekkan penjajahannya dahulu, kondisi pertabuhan mengemukakan pendapat pada masa penjajahan biasanya akan terus dipraktekkan oleh negara tersebut, terutama oleh para penguasanya. Masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan kontrol dan sejauh mana pelaksanaan kegiatan pemerintah. Hal tersebut menjadikan sebuah tantangan dalam mereformasikan birokrasi publik di Indonesia. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Selamat menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.